Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, teks kita pagi ini karya Tuhan yang luar biasa, yang peduli akan bangsanya yang sedang menderita di pembuangan Babil. Kita diingatkan, apakah kita tetap setia menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang? Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja dan karya kami merespons atas karya Tuhan yang luar biasa itu. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Tema yang akan saya pakai, diselamatkan untuk menyelamatkan. Saudara-saudaraku, Yesaya 52 masuk bagian kedua yang dijuluki Deutero Yesaya. Saat bangsa Israel dalam pembuangan di Babel sekitar 540 sebelum Kristus. Nabi Yesaya menubuatkan masa pembuangan telah berakhir dan Tuhan akan menciptakan lembaran baru dalam sejarah Israel, keluaran baru. Perenungan pagi ini perintah padat singkat yang mengingatkan Israel keluar dari Mesir. Waktu itu mereka mau beribadah kepada Tuhan. Ya, demikian kini mereka menyiapkan diri untuk suatu kebaktian baru. Perintah utama, menjauhlah dan keluarlah. Ini bukti nyata Tuhan tetap berkarya meskipun di pembuangan. Karena itu Tuhan sajalah yang harus dipercaya. Tidak boleh mempercayai dewa Babel. Sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, ya demikian juga Tuhan menolong bangsa ini keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian. Tentunya Tuhan yang sama menolong bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 yang melumpuhkan dan mematikan ini. Allah punya kuasa untuk melepaskan umat dari segala penderitaan yang membuat hilangnya pengharapan. Bahkan mungkin saja menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Allah saat ini. Saudara-saudaraku, ada dua poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama, di dalam Kristus, Tuhan memanggil kita orang berdosa dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan kepada kehidupan yang baru. Saat kita masih berdosa, Tuhan telah mati di salib untuk kita. Dia telah menebus dan menyelamatkan kita. Artinya, seperti pengalaman bangsa Israel, anugerah keselamatan dilepaskan dari pembuangan Babel. Ini inisiatif Allah semata. Kedua, kita yang telah diselamatkan oleh belas kasihan Tuhan sedang berziarah menuju Yerusalem, kota yang kudus milik Allah. Artinya, kita masuk ke ruang lingkup Allah. Harus menjauhi kotoran dan tetap menjaga kekudusan. Bukan hanya bersih secara ritual, tetapi juga secara moral. Sebuah perjalanan ziarah ke kota suci, menyembah Tuhan semesta alam. Dalam perjalanan ziarah ini, saudara-saudaraku, Allah menjamin bahwa mereka tidak akan terburu-buru dan melarikan diri. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Artinya, ada jaminan perlindungan dari segala penjuru. Saudara-saudaraku, karena kita telah diselamatkan, maka pekerjaan rumah kita menjadi PKK.
pembawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Kita menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, diselamatkan untuk menyelamatkan. Pertanyaan, apakah kita tetap setia menyaksikan karya Allah yang luar biasa itu? Kita bersyukur saudara-saudaraku, pagi hari ini disegarkan Nabi Yesaya yang memberi pengharapan dan menghibur bangsa Israel dalam masa-masa kritisnya. Demikianlah hendaknya kita terus dan terus menyampaikan pengharapan dan penghiburan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menduk-eduk sekin kurang sambakau balau, mucuk-ucuk tualah adinggo pirang. Berikanlah terus pengharapan, ngesipayo. Kugadia kondisi, ras di bata, olah kita siram. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan nubuat Nabi Yesaya yang mau menghibur dan memberi pengharapan bagi bangsa Israel yang menderita dalam pembuangan di Babil. Biarlah kami juga kini yang sedang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19 memberikan pengharapan bahwa Allah sangat peduli akan setiap penderitaan orang-orang dalam masa kritis ini. Saat ini secara khusus kami mendoakan GBKP Rumbun Palangkaraya dan Perminggun P3 Pundu Paranggean Pelataran. Tuhan memberkati pendeta, pertua diaken, Nora Naras, emeritus, pengurus kategorian, pengurus PJJ, setiap keluarga masing-masing agar tetap setia menjadi agen PKK, pembawa kabar keselamatan. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang mengikuti sapaan teduh ini, biarlah jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, kesehatan, kerja dan kinerja kami tidak mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan. Sebaliknya, kami lebih mengandalkan kuat kuasa Tuhan yang mampu memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kami syukuri jikalau kami baru saja memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021. Biarlah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karenanya kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Biarlah proses vaksinasi semakin baik dan semakin patuh pada protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita keringat.